Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami untuk menyampaikan susunan acara pembukaan BIMTEK pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan dan pembukaan, penyampaian materi 1, sesi tanya jawab dan isoman. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang kami hormati, dimana pada acara utama yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Materi sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Fernando Hasiaga, SSTP MSI. Beliau adalah narasumber dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah dan Keuangan Daerah Kementerian Republik Indonesia, yang kali ini akan ditemani oleh moderator dari Universitas Islam Semarang, yaitu beliau adalah Bapak Ahmad Fadli SEMSIAK. Beliau adalah sekretaris dari Dekan NED Unisba Semarang. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan sepenuhnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tubang Unisba Semarang, yang pada sore hari ini mendapatkan tugas untuk menjadi moderator dalam kegiatan pada sore hari ini. Jadi sesuai dengan acara BIMTEK pada video hari ini tentang pemetaan dan penyesuaian program kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Jadi pada sore hari ini merupakan rangkaian yang pertama, yaitu tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Dan perlu kami sampaikan sedikit mengulas saja bahwa ada hal-hal yang sangat urgent yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah, khususnya terkait dengan sistem informasi pemerintah daerah. Jadi tuntutan saat ini di era digital, di era milenial, di era 4.0 ini adalah bagaimana pemerintah daerah bisa memberikan informasi dengan tepat dan benar, memberikan data yang sesuai dan dalam waktu yang singkat, sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi pemerintah daerah yang dibangun dan harus bersinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dan sehingga pada sore hari ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita ada pakar di pemerintahan, khususnya di bidang sistem pemerintah daerah, yaitu Bapak Fernando Hasiaga, SSTP MSI. Beliau dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih kehadirannya Bapak. Dan pada kesempatan hari ini untuk BIMTEK sore hari ini kita nanti akan membagi dalam 2 sesi. Yang pertama ini pemaparan oleh beliau dan nanti dilanjutkan oleh tanya jawab. Dan pada kesempatan sore hari ini beliau hadir sebagai guru bagi kita untuk memberikan informasi dan juga guru bagi kita untuk beliau memberikan tempat bagi kita dengan bertanya dan beliau akan menjawab. Oleh karena itu, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Fernando Hasiaga untuk menyampaikan pemaparan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Ini saya jujur aja kalau Mas ini kedua kalinya saya ke Rumah Magelang. Kalau daerah lain baru sekali bahkan belum ada Magelang lebih kali gitu. Makanya saya bisa tanya kayaknya saya kayaknya familiar wajahnya gitu. Ini saya diskusi tadi sama Pak Koordinator, kayaknya saya karena sudah 2 kali menyampaikan materi. Tadi yang saya tanya
Apakah ini yang kemarin sudah waktu saya nyampaikan itu sudah hadir semua atau sebagian aja belum? Karena ini saya ulang lagi atau perlu kita bahas secara teknis dalamnya. Ini kira-kira gimana kesempatannya? Kalau saya ulang lagi, takutnya yang sudah pernah mendengar bosan. Tapi kalau sebagian besar belum mendengar, yang mungkin yang belum mendengar ini menarik. Mana? Oh, sebagian besar dulu. Berarti yang sudah pernah mendengar, ya mohon maaf, 2 kali mengulang ya. Baik, saya ingin berdiri ya. Katanya lagi reseksi harus bisa berdiri. Jadi saya sebutkan masuk. Kalau saya masih sehat, masih sangat berdiri lama. Walaupun sebelumnya saya bisa berdiri. Oh masih bisa berdiri? Baik, perkenalkan nama saya Sian begini Fernando Septian. Saya Dirjen Bina Keuangan Daerah. Ini saya akan menjelaskan kenapa itu ada 70, kenapa perlu ada 90. Ini satu paket, satu pasangan ya, satu paket ya. Ini awalnya berangkat dari permasalahan. Permasalahan di mana? Permasalahan di daerah dan di pusat. Apa masalahnya? Ada 2. Pertama masalah data, yang kedua bagaimana ber-APBD sesuai dengan regulasi. Datanya dari mana? Data APBD seluruh daerah. Nah, daerah banyak yang mengklaim kalau Pak aplikasi sekali sudah bagus, sudah keren. Tapi kenyataannya, ini tapi kenyataannya sampai sekarang kami masih banyak menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Contoh, kegiatan siluman. Kegiatan siluman itu ada di APBD atau di buku PPNS, sementara di APBD-nya tidak ada. Ini sampai sekarang masih banyak muncul. Ini kok bisa terjadi? Padahal daerah mengklaim atau mengkomplain mengatakan kalau aplikasinya bagus, tapi masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Masih ada muncul kegiatan siluman. Begitu juga dengan masalah data. APBD Kabupaten Kota siapa yang komisi? APBD Kabupaten Kota. Yang evaluasi siapa? Provinsi. Pada saat evaluasi yang disampaikan ke provinsi dalam bentuk hard copy dan soft copy. Tapi coba uji provinsinya. Coba uji. Coba minta data berapa anggaran pembangunan jalan sumber dana APBD Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Pasti kewalahan. Pasti ujungnya telepon satu persatu. Kabupaten Kota ini sudah tahu apa berapa. Padahal logika sederhananya provinsi tersebut mengevaluasi, menerima hard copy, menerima soft copy dalam bentuk Word atau bentuk Excel, tapi tetap saja pada saat diminta data tetap menghubungi satu persatu. Kalau logika sederhana kan ya nggak mungkin dong, harusnya ada dong. Tapi ini fakta. Silakan uji. Contoh-contoh seperti itu sederhana. Nah, inilah salah satu hal karena data-datanya aplikasinya ini di daerah sangat banyak, ya. Terlalu banyak jenis, terlalu banyak ragam, terlalu sektoral. Saya ambil contoh di handphone kita. Di handphone kita masing-masing ini saya yakin banyak aplikasi pengiriman pesan. Ya, ada SMS, ada WA, ada Telegram, ada Line, ada BBM, dari Messenger. Ada masih menggunakan dari Messenger? Ada apa lagi? Email. Tapi bisa nggak? Saya punya WA, beliau ini punya Line. Saya ketik di WA saya, nyampainya ke Line-nya beliau. Bisa nggak? Sharing. Nggak bisa. Harus keluar dulu saya, copy dulu, keluar, baru saya download Line, baru saya kirim ke beliau. Inilah analoginya
beragamnya aplikasi, variasi aplikasi yang ada di daerah. Tidak ada konektivitas, ya. Kemudian juga perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran. Ini tidak tepat sasaran karena RKPD-nya sering tidak dijadikan pedoman. Saya uji pada saat kalau berdasarkan Undang-Undang 23 Pasal 101, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS. Setuju ya? Nah, artinya pada saat membahas KUA PPAS, harusnya RKPD-nya dijadikan pedoman. Ini sudah dilakukan dulu. Harusnya tidak dilakukan secara manual, harusnya dengan aplikasi. Bisa dijaga konsistensi dari RKPD-nya. Tapi sampai sekarang, kenyataannya di lapangan ini sering tidak dilakukan. Pada saat pas KUA, hanya KUA-nya yang dipegang, RKPD-nya disampaikan. Termasuk juga pokir. Pokir itu penyampaiannya kapan paling lama? Sudah tahu, saya jawab dari pernah jadi serta saya. Pokir penyampaiannya kapan paling lama? Seminggu sebelum musrembah. Kenyataannya cuma telah mungkin. Kalau di daerah lain, Bu, mudah-mudahan cuma telah terjadi ya. Kalau di daerah lain, pada saat PBD itu sampai pokoknya saya ini. Di daerah lain, padahal mudah-mudahan terjadi ya. Kalau di tempat lain itu sampai PBD saja dibahas. Nah, ini bagaimana kalau masih ada pelanggaran? Padahal diklaim aplikasinya bagus. Belum lagi isi pokir. Isi pokir harusnya apa? Berdasarkan Permendagri 86. Apa isi pokir harusnya? Daftar permasalahan. Kalau di daerah lain, mudah-mudahan di pokir tidak terjadi. Pokir tersebut nama kegiatan beserta rupiahnya. Nah, itu sama, bukan pokir namanya, itu kegiatan namanya. Titik kegiatan, cuma sampingnya adalah pokir. Nah, itu di daerah lain, mudah-mudahan masalah terjadi. Harusnya pokir adalah daftar permasalahan. Ini diatur di Permendagri 86. Ya. Nah, ini masalah-masalah yang terjadi. Belum lagi, sebagai besar aplikasi hanya digunakan sebagai alat untuk menyusun laporan spesifik. Dia hanya bekerja di areanya sendiri. Contoh Pak, saya sudah punya planning. Jadilah RKPD-nya. Setelah RKPD-nya jadi, itu Pak Sos. Mau jadi apa di sana? Itu sonolah. Jadilah apa yang sesuai dengan inginkan. Begitu. Dia tidak bisa menjaga RKPD tersebut bisa terlaksana. Atau demikian juga evaluasinya. Dia tidak menjaga konsistensi dari RKPD maupun sampai ke ujungnya sana. Dia hanya bekerja secara spesifik, tidak secara komprehensif dulu. Nah, kemudian beragamnya variasi kualifikasi program kegiatan dan kode rekening pada level pemerintah daerah yang berkesulit agregasi data. Nah, ini terkait dengan penamaan atau nomenklatur. Kita pergi ke satu daerah, nama kegiatannya pembangunan jalan. Pindah ke kabupaten lain, namanya berbeda, Pak. Pembangunan akses antar wilayah. Pindah ke sebelah lagi, namanya beda lagi. Pembangunan sarana prasarana transportasi darat. Pindah ke sebelah, beda lagi namanya lagi. 50 kabupaten kota yang kita baca 50 namanya berbeda-beda. Padahal isinya sama. Pembangunan jalan juga. Nah, disinilah hadir Permendagri 90 untuk menyamakan frekuensi. Ada kemarin pertanyaan, Pak, ini pusat mengatur nomenklaturnya? Ya, melalui Permendagri 90, betul. Tidak otonomi daerah, Pak. Karena pusat mengatur kegiatan kami. Pusat tidak mengatur apa yang Anda lakukan. Aktivitas Anda tidak kami atur. Kami hanya minta namanya yang diseragamkan. Supaya apa? Mudah cari datanya. Kode kegiatannya yang disamakan. Sehingga kalau cari data cuma ketik kode kegiatan,
ketemu sebuah serangan dari Aceh sampai Papua. Ketemu dia, kita ketik. Udah kegiatan ini berapa? Langsunglah muncul data-datanya di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ini tujuannya. Jadi mau apapun aktivitas Anda, apapun Anda lakukan, Anda belanjakan dalam APBD, terserah. Kami tidak mencampur. Yang kami atur hanya judulnya saja, kemasannya saja yang kami atur, khususnya saja. Isinya terserah oleh daerah. Jadi perkara 90 itu hanya menyiapkan kamar-kamar. Isinya silahkan daerah, mau dicat warna apa dindingnya, mau dibikin meja atau kursi kah, mau dibikin jadi ruang tamu kah, mau dibikin jadi apakah, terserah daerahnya, tidak akan mencampur. Ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah ya. Nah, lanjut. Nah, itu dari aspek permasalahan di lapangan ya. Itu sudah. Nah, kemudian dari aspek regulasi, Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal tentang apa ini? Tentang apa? Undang-Undang 23 pemerintahan daerah. Pasal 391 dikatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah. Apa isinya? Ada dua, informasi pembangunan dan informasi keuangan daerah. Di ayat 2 yang dikatakan informasi tersebut dikelola dalam suatu sistem informasi. Kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu itu adalah satu. Artinya kedua sistem informasi tersebut dikelola dalam satu sistem informasi. Itu perintah undang-undang. Sudah berapa tahun lalu undang-undangnya? 5 tahun. Nah, sudah dilaksanakan belum undang-undangnya? Sudah dilaksanakan belum? Belum. Ya, tidak ada sanksi ya. Nah, begitu ada Perpres 85 2014 tentang SPBE, dikatakan bahwa arsitektur SPBE nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional ya. Begitu juga dengan Perpres 54 2014 tentang sarana SPK, Strategi Nasional Penanggulangan Korupsi. Di poin ketiga huruf F, integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Next, Pak. Nah, ini kita masih tenang. Nah, kemudian di 2019 kemarin terbitlah PP 12 yang menggantikan PP berapa? PP 19 menggantikan PP 12 menggantikan PP 54 soalnya lu pusing kan? Langsung kita ke ayat 3. Dikatakan bahwa Pemda wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Sudah di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi dan paling sedikit. Garis bawahi terintegrasi dan paling sedikit. Paling sedikit itu ada 7. Pertama, penyusunan program dan kegiatan dari rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua, penyusunan rencana kerja SKPD. Yang ketiga, penyusunan anggaran. Yang keempat, pengelolaan pendapatan daerah. Yang kelima, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Yang keenam, akuntansi dan pelaporan. Yang terakhir, pengadaan barang jasa. Ya. Paling sedikit ada 7. Berarti ini yang 7 ini boleh dikurang atau tidak? Tidak. Ditambah boleh nggak? Dikurang? Jangan. Ya. Kemudian terintegrasi. Terintegrasi ini ada 2 pemahaman. Pemahaman yang pertama, yang ke-7 tadi itu masing-masing dibuat sistem informasinya. Ada aplikasinya, ada penyusunan program, kegiatan,
perencanaan ya. Di perencanaan sudah ada, rencana kerja SKPD, penganggaran dan seterusnya. Nah, otomatis masing-masing memiliki 7 akun, 7 password. Ya. Dan ini ditempel-tempel karena sudah bikin rupa menjadi satu. Digabung-gabungkanlah menjadi satu. Nah, konsekuensinya apa? 7 jenis aplikasi yang harus disiapkan. Dalam prakteknya, kita sekarang di mana? Penyusunan perencanaan. Ada aplikasinya, ada. Ada password dan username-nya, ada. Masuk. Sudah selesai kita membuat perencanaan. Sekarang keluar, masuk lagi ke mana? Ke penganggaran, rencana kerja SKPD. Ada aplikasinya, ada. Masuk lagi, keluar lagi, itu dan seterusnya. Ini ya konsekuensinya ya. Ini pemahaman integrasi yang pertama. Pemahaman integrasi yang kedua, cukup satu aplikasi, tapi yang ketujuh tadi ada di dalam. Tidak perlu bolak-balik keluar masuk. Tidak perlu. Cukup sekali masuk sudah ada di sini semua. Tinggal pilih-pilih saja kita berada di mana. Saya dari 2005, seingat saya Bu, saya sudah punya 7 atau 8 email. Sekarang sudah 1. Bisanya lupa password sendiri. Lupa ininya, ya, lupa username-nya ya. Beberapa kata tapi pada saya itu lupa password. Nah, itu padahal saya merasa diri saya masih kuat mengingat password, karena saya lama tidak dipakai jadi lupa. Ini pengalaman ini ada yang merasakan juga kan? Hah? Pernah kan? Merasakan? Bapaknya pernah juga? Kalau itu yang 2 kan masuk pakai semua. Yang kayak saya ada yang merasakan? Buat akun lagi gara-gara lupa password. Itu pernah ya Mas? Udah berapa email dibuat? 3. Nah, kalau buat email itu hal yang datang dari konsekuensi. Kalau nggak bisa kan ya mau di email kayak mau di mana kayak juga buat aja. Tapi kalau ber-APBD ini ada konsekuensinya. Bisa terganggu kita APBD. Ya. Bisa tergantung dari diri. Nah, lebih praktis yang mana? Lebih enak yang mana? Yang pertama tadi 7 aplikasi gabung jadi satu atau satu aplikasi, tapi dalamnya ada yang 7. Hah? Yang pertama dan yang kedua. Yang kedua, itulah yang kami pilih. Ibaratnya kalau ibu-ibu ini kasih contoh ini ya, kalau mau belanja ke pasar, sekali masuk ke toko udah ada semua. Jangan mau beli garam, masuk ke toko ini, keluar lagi. Beli cabai, masuk ke toko sebelah lagi, keluar lagi. Mau beli apa lagi? Minyak goreng, masuk ke toko sebelah lagi, keluar lagi. Mau cari apa misalnya? Bedah-bedah. Kalau bisa sekali masuk ke toko, semua sudah ada, tinggal pilih-pilih ya Bu ya. Apalagi harganya murah ya. Ini ya. Nah, kalau di sini kita masih santai. Tapi di ayat 4 inilah yang membuat kita tidak bisa sampai lagi. Apa isinya? Dalam hal pemerintah daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ayat 3 yang tadi paling sedikit dan terintegrasi ya, itu tadi ya. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri Keuangan ya, melakukan penundaan dan atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Berarti tugas kami di Kemendagri khususnya di bidang keuangan daerah, kami keliling Indonesia keliling Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, kami cek daerah satu persatu. Sudah melaksanakan ketentuan ayat 3 atau belum? Bapak sudah punya sistem informasinya? Belum Pak, usulkan diberikan sanksi.
Sudah punya belum? Baru 3 Pak. Usulkan diberi sanksi. Sudah punya belum? Sudah punya Pak. Terintegrasi belum? Belum. Usulkan untuk diberikan sanksi. Itulah tugas kami. Kalau saya ke Magelang kira-kira kami cepat usulan sanksi nggak? Terus sekarang akan dulu. Kalau kami ke Magelang sekarang, kami laksanakan ini. Kena usulan pemberian sanksi enggak? Jelas. Ya. Nah, jelas. Ya. Berarti itu tugas kami dulu ya, oleh BP. Ini BP perintahkan, Permendagri BP. Nah, jadi siap-siap kita tetap depannya. Dalam bentuk pemberian sanksi. Nah, cuma pertanyaannya, ini kan Bapak Ibu barangkali kita start. Bapak Ibu suruh berangkat hari ini, besok pagi lah. Aku besok pagi berangkat di Jakarta. Tapi tidak dikasih ongkosnya, tidak dikasih uang menginap, tidak dikasih uang makan. Yang bersangkutan tidak berangkat, wajar tidak diberi sanksi? Aku berangkat pokoknya besok pagi untuk pasar nyampe Jakarta, tapi tidak dikasih ongkosnya, wajar tidak diberi sanksi? Enggak dulu. Sudah dikasih. Yang bersangkutan tidak berangkat, wajar tidak diberi sanksi? Inilah kami di pusat, artinya kami siapkan dulu segala sesuatunya, baru perintahkan daerah. Nah, makanya kami berkewajiban sebelum ini berjalan, kami siapkan dulu yang terkait dengan ketentuan di pasal 222 ayat 3 tadi. Nah, kami dari pusat, karena melihat ini sudah mepet ya, kami pertama mengakui pernah membuat aplikasi dan tidak sukses. Jujur Pak, ini jujur sesungguhnya ya, kalau jujur ayat dan jujur kata minggu ya. Ini jujur benar-benar. Ini ada karena masalah internal, ada karena faktor eksternal juga kami akui ya. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk bertindak taktis saja. Kami belajar kepada daerah. Karena daerah juga sudah banyak yang memiliki aplikasi yang bagus-bagus. Pertama kami pergi ke Surabaya. Ada yang pernah melihat aplikasi Surabaya? Pernah. Ada? Pernah. Bagus Pak? Bagus. Dia sudah pernah ke Surabaya, katanya bagus. Dan begitu juga teman-teman yang sudah pernah ke Surabaya melihat aplikasinya, semuanya umumnya mengatakan bagus. Kemudian kami cek di tahun 2017 yang mendapatkan penghargaan dalam hal perencanaan dan penganggaran itu adalah DKI Jakarta. Dapat 4 penghargaan sekaligus DKI Jakarta. Kemudian kami cek di 2018 Jawa Barat yang juara yang mendapatkan penghargaan. Nah, ya. Yang beri penghargaan juga bukan dari kami, dari Bappenas. Ini kan banyak juga di penghargaan di Bappenas bagus. Ya, misalnya beliau punya aplikasi. Oh, punya aplikasi nih. Datang bersama saya. Mas, ngapain dulu? Kita kan teman. Sampai ke Kemendagri. Buat dong penghargaan atau buat lomba aplikasi. Tadi misalnya 1 orang ya. Boleh saya juaranya kan begitu. Nanti kalau saya dapat penghargaan atau sertifikat atau keterangan tertulis, nanti ini dijual-jual ke daerah. Saya sudah punya aplikasi ini, penghargaannya ini dari pusat nih. Nah, dari pusat yang penghargaan, pakai aja deh supaya Anda aman. Karena sudah diakui oleh Kemendagri kan begitu. Sudah diakui. Sudah diakui. Sudah diakui, tapi bayar ya. Berapa? Nggak mahal. Cuma 300 juta per tahun kali jumlah kabupaten kota di Indonesia 542. Nggak usah kali 542 kali 100 saja lah. 100 juta kan ya, 100 kali 300 juta berapa Pak? 100 kali 300 juta berapa? 3
30M. Itu hanya paket ininya dulu, perencanaan, belum masuk paket penata usahanya. Wah, ini habis di daerah. Ya. Nah, ini yang beri penghargaan adalah Bappenas, bukan kami yang beri penghargaan, Bappenas. Ya, jadi tidak ada yang fair. Yang fair itu adalah Bappenas. Kalau komplain dari Bapak Ibu, silakan komplain tapi ke Bappenas. Ya. Nah, ini yang beri penghargaan. Nah, kemudian kami pergilah ke Surabaya, ketemu Pemkonya, cari developernya, pergi juga kami ke DKI Jakarta, ketemu Pemkonya, Pemprovnya, Pemprov DKI ya, cari developernya, itu bagaimana aplikasinya kok bisa bagus, kok bisa juara ya. Pergi juga kami ke Jawa Barat, ketemu Pemdanya, Pemprovnya, cari developernya. Ternyata developernya Pak 1 orang. Itu saja orang. Di Surabaya itu orangnya, di DKI itu orangnya, di Jawa Barat juga orang. Itu orangnya Pak Gagal. Sudah pernah ketemu dia? Belum. Kemarin bisa kata sama ketemu. Pak Gagal. Jadi ceritanya begini, pada saat Bu Risma masih di Bapeda sudah dibantu. Bu Risma pada saat di Bapeda itu pengen membuat yang bagus aplikasinya, dibantu. Baguslah aplikasinya Surabaya. Nah, itulah yang mungkin banyak daerah datang mengatakan bagus Surabaya. Pada saat itu Gubernur DKI yang jadi presiden sekarang Pak Jokowi terpilih jadi Gubernur DKI. Dilihatnya APBD DKI ini amburadul. Saya kita dari Pak Gagat, dia masuk tahun pertama. APBD-nya DKI itu 66 triliun, 16 triliun uangnya koi. Barangnya ada, uangnya ada, tapi barangnya nggak ada, duitnya nggak ada, hasilnya nggak ada. 16 triliun. Wah, dari mana itu semua Pak? Macam saya sikat itu semua tadi. Macam. Contohnya apa? Misalnya sosialisasi Perda sosialisasi Perda nomor 1 tahun sekian di kelurahan ini, seluruh kelurahan sosialisasi Perda nomor 1. Bagusnya sebesar 400 juta. Terus nanti besoknya sosialisasi Perda nomor 1 ya. Nomor 2 sama juga 400 juta dikali seluruh kelurahan di DKI. Terus berapa perda yang ada di situ disosialisasikan, itu contoh salah satunya. Makanya mencapai 16 triliun. Uangnya ada, tapi ditanya mana outputnya, mana hasilnya, tidak ada sama sekali. Banyak lagi kata beliau ya, seperti itu. Nah, beliau membantu DKI bagus, dipilih oleh Bappenas, jadi juara. Setelah juara, Jawa Barat dipilih pada saat itu Pak Gubernur sekarang, Pak Ridwan Kamil, pengen mengadopsi DKI. Nah, tariknya lagi Pak Gagatnya lagi ke Jawa Barat. Buat saya pengen ada plus-plus lagi lah dari DKI. Dibuat plus-plus lagi ya, juara juga Jawa Barat. Itu ceritanya. Nah, kami hubungi Pak Gagat ya. Pak Gagat bisa dibantu Pak, ini kondisinya begini. Kondisinya begini Pak, ini bagaimana Pak? Bisa nggak dibuatkan aplikasi yang sebagus dan yang juara seperti di DKI, di Jawa Barat dan Surabaya tersebut, bisa kami serahkan ke daerah? Bisa nggak? Beliau berkenan membantu kami. Ya. Pertama yang kami minta aplikasinya mirip kayak di DKI, di Jawa Barat dan Surabaya, tapi berdasarkan PP 12. Kalau di DKI Jawa Barat masih berdasarkan Permendagri 13, 58. Ini kami minta berdasarkan PP 12. Ini Pak. Jadi berdasarkan regulasi yang terbaru. Beliau siap menyanggupi. Ada daerah kemarin bertanya pada kami, Pak, aplikasi ini siap tidak? Kami menjalankan. Saya selalu menjawab, saya susah menjawabnya siap atau tidak. Tapi langsung aja ke DKI Jakarta, lihat di sana. DKI Jakarta APBD-nya 88 triliun.
8,8 triliun, APBD-nya jumlah bukunya sebanyak 25 buku. Ya, tingginya 2 kali bukan saya. Kenapa saya bukan tugas saya? Karena diletakkan di depan kerja saya. Ya. Itu sudah berjalan. Kerja sama banknya 3 bank. Sekarang sudah transaksi non tunai semua. Jadi tanya itu mereka. Ini aplikasi ini seperti ini karena tampilannya masih pilih. Ini bagaimana DKI berjalan. Ya. Nah, itu juga belum cukup. Kami minta memiliki arus proses lengkap dan dari perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban. Semua satu rangkaian semua kami minta. Tidak parsial disakui oleh Pak Gagan. Kemudian kami minta juga menggunakan kodifikasi terbaru berdasarkan Permendagri 90 dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Sudah juga dimasukkan. Permendagri 90 ada sudah mendownload? Ada yang sudah mendownload Permendagri 90? Ada yang sudah nge-print? Sudah. Tebalnya 2.308 pas. Nanti tidak perlu lagi Bapak Ibu. Saya misalnya nanti sebagai eselon 3 di Dinas Pendidikan. Pada saat saya mengusulkan kegiatan, otomatis akan muncul program kegiatan dan subkegiatan yang ada di bidang pendidikan. Tinggal pilih saja. Ya, tinggal pilih saja. Kemudian kami minta lagi tugas-tugas yang lain. Pada saat bulan pertama pada kerja sama kami, itu rakamnya sampai dari pagi sampai pagi, mulai pagi sampai pagi, sudah pagi jam 9, ya, sampai besok paginya lagi. Pak Direktur kami pada saat setiap rapat selalu menyampaikan, Pak Gagan, aplikasi di daerah ini bagus-bagus. Saya tidak tahu aplikasi yang diberikan oleh Kemendagri ini dianggap remeh sama daerah. Pada aplikasi daerah mengatakan cuma begini aplikasi Kemendagri. Saya tidak mau. Kalau aplikasi daerah harus diusul dulu, harus lebih. Ya paling jelek-jelek MQ 10,001. Pokoknya ada lebihnya lah. Sama saya tidak mau. Sedikit aja lebihnya. Nah, ini masih ada penambahan lagi. Sumber pendanaannya bisa dimunculkan dalam aplikasi. Misalnya, saya bertanya pada Bapak Ibu. Ini kan pada uang semua ya. Ini ada uang semua. Bisa nggak saya minta uang PAD sumber dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah digunakan untuk apa? Ini bisa nggak? Hah? Bisa. Bisa nggak Pak? Bisa Pak. Bisa. Hah? Bisa. Pakai sistem bisa. Uang dari pajak kendaraan bermotor digunakan untuk apa? Bisa nggak dimunculkan? Bisa. Bisa. Kalau tempat lain banyak yang bisa. Uangnya sudah di-mix Pak. Di sini nanti bisa kita munculkan. Ya, tinggal pilih nanti. Kemudian masih ada terus yang lain. Kami minta lokasi. Ini kami kemarin sudah kerjasama sama Kementerian PU. Kami minta peta jalan. Jadi kalau pilih bangun jalan nanti ya, tinggal pilih jalannya di mana titiknya. Nah, kami minta ke lokasi ini sudah berdasarkan Permendagri tentang kode dan data wilayah Indonesia. Contoh mau bangun jalan. Jalan ini di kecamatan mana akan muncul otomatis nama kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Kemudian dari kelurahan mana ke desa mana, otomatis akan muncul nama-nama desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Magelang. Tinggal pilih saja. Ya. Dan ini juga masih ada lagi plus-plus yang lain. Kami minta nanti di setiap dokumen SPM atau SP2D ada barcode atau QR code. Kalau QR code yang segini 4 bintik-bintik hitam putih yang random acak gitu ya. Nah, jadi nanti pada saat ada audit BPK, sekarang masih ada BPK? Oh.
Pada saat audit BPK nanti, cukup nanti di-scan dokumen SPID-nya, barcode-nya atau QR-code-nya, akan muncul nanti di handphonenya seluruh dokumen yang terkait dengan kegiatan tersebut. Jadi apa seperti sekarang? Kalau sekarang sudah tidak ada kata BPK. Pak, BPK-nya minta dokumen daftar hadir atau dokumen pengadaannya di mana? Kami sudah siap ya. Tidak perlu lagi, cukup di scan SPM atau SP2 ini. Ya. Ini kami adopsi dari DKI Jakarta. DKI Jakarta, tahu audit BPK-nya berapa hari, berapa jam dan berapa hari harus tahu. 24 kali 365 online antara BPK dengan Pemprov BPK. Dengan demikian nanti semua semakin mudah, tidak perlu kita dokumennya takut hilang atau gimana, semua akan tersimpan secara digital. Ya. Kemudian juga kami minta nanti, itu nggak bisa dikali ya, kami minta juga pada dokumen-dokumen nantinya penganggaran realisasi itu bisa diketahui secara online. Online pendapatan, online belanja, online pembiayaan. Jadi Pak Kepala Daerah, Pak Sekda tidak boleh minta uang daerah. Bisa dong data realisasi per hari ini SKPD per SKPD ya. Tidak perlu, cukup beliau buka handphone akan muncul nanti berapa anggaran per SKPD. Realisasinya secara real time. Nah, secara real time berapa teman? Jadi kelihatan SKPD mana yang pendapatan bekerja cepat, mana yang belanjanya juga cepat, mana yang lambat, bisa diketahui secara real time. Ya, oke, lanjut. Nah.